Salam, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa ya, sudah dimulai dengan puji-pujian yang dahsyat sekali. Bapak Ibu, tadi yang mengikuti pujian dari awal sampai akhir, saya merasakan Tuhan luar biasa. Jangan mau kalah sama Om Yopi. Om Yopi sudah berapa? Udah berapa Om Yopi? Hampir 72. Oh haleluya, hampir 72 saudara. Tapi semangatnya tidak pernah padam, tetap on fire. Haleluya. Seperti visi gereja kita on fire saudara. Sampai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua kita tetap on fire. Maka di Wahyu dikatakan apa? Jangan sampai kita seperti jemaat di mana yang tidak panas tidak dingin saudara. Nanti sama Tuhan dimuntahkan. Ya, di Laodikia. Tetapi biarlah jemaat GPD Kedung Muni Philadelphia ya tetap on fire pada saat kita harus kembali meninggalkan dunia ataupun kita menangin Tuhan datang kali kedua, tetap on fire. Haleluya saudara. Puji Tuhan. Hari ini sebenarnya saudara boleh ditampilkan untuk ininya, PowerPoint-nya. Saya bikin ini saudara dari saya sepertinya memang harus kembali seperti dulu. Next yang kedua, saya harus kembali ke penyampaian firman biar lebih singkat padat. Memang harus dibantu dengan PowerPoint saudara ya. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bisa yang di slide yang ketujuh, oke, 6 dan 7 dulu, nanti balik ke sini. Sebenarnya saudara, saya hari-hari ini Tuhan sedang bawa ya, terus Tuhan sedang bawa. Terus Nopi maju lagi. Ya, Tuhan sedang bawa saya saudara untuk masuk dalam dimensi surga. Kenapa saudara? Visi misi gereja kita, visi gereja kita adalah on fire. Kenapa Tuhan taruh on fire di gereja GPD Kedung Muni Philadelphia ini saudara? Saya percaya bukan satu kebetulan, tapi Tuhan mau dalam keadaan, kondisi, situasi apapun kita tetap harus menyala-nyala untuk Tuhan, apalagi melayani Tuhan. Makanya ayatnya adalah Roma 12 ayat 11 ya. Itu sebagai pengingat kita sampai nanti kita harus kembali kepada Tuhan. Andai kata kita nggak menangin, kalau orang Jawa itu menangin ya, Tuhan datang kali yang kedua ya, seperti pada waktu Tuhan datang, kita harus kembali meninggalkan melalui kematian. Kita tetap on fire, tetap berkata sekali Yesus tetap Yesus. Makanya Tuhan bawa saudara, sebenarnya kita itu sekarang masuk kepada surga di sini ya, yang Tuhan telah berikan kepada kita baik di dunia maupun setelah kita meninggalkan dunia ya. Jadi saudara, di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Tuhan Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Doanya seperti ini saudara. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu ya. Tuhan mengajarkan doa itu kepada murid-muridnya di atas bukit pada waktu itu dia berkhotbah. Itu bukan satu kebetulan, tetapi Tuhan Yesus memberikan satu contoh teladan agar setiap orang percaya saat ada di dunia itu mengalami yang namanya surga. Dan surga yang Tuhan berikan itu tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya kerajaan Allah. Makanya Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dia berdoanya seperti ini. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Saya mau tanya kepada saudara, kerajaan Allah, surga adanya di mana saudara? Surga adanya di kerajaan Allah. Kalau surga dunia adanya di dunia. Kalau surga yang Tuhan maksudkan itu pasti adanya dalam kerajaan Allah. Nah Tuhan mau, makanya saya punya bahasa yang sangat sederhana tapi menurut saya sangat memberkati saya. Tuhan datang ke dunia itu, saudara harus tahu ini. Tuhan datang ke dunia itu membawa kerajaan Allah turun, surga menyertainya.
Saudara kebayang nggak kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dalam dunia untuk kita bisa mencapai surga yang sesungguhnya di Wahyu pasal 21, itu bukan hal yang mudah karena kita terikat dengan Taurat Tuhan. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, dia rela mati, nyawanya diserahkan. Iblis pikir Yesus pada waktu mati ditangkap, disalib, wah kalah, misinya gagal. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan maha kuasa. Ternyata lewat kematiannya itu awal pertama kali Tuhan Yesus itu menaruh kerajaan Allah bertahta di bumi dan surga menyertainya. Makanya di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan seperti ini. Ini permulaan saudara ya, biar saudara ngerti dulu. Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan katakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan apa saudara? Hidup yang kekal. Jadi kalau orang percaya Yesus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi pelaku firman, mengakhiri pertandingan yang baik, maka firman tadi akan digenapi dalam hidup kita. Firmannya apa tadi? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu digarisbawahi, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bayangkan kalau Tuhan Yesus gak turun ke dunia. Makanya saya mau kasih tahu saudara, banyak ayat pendukung nanti. Yesus datang ke dunia itu sebenarnya membawa kerajaan Allah itu turun ke bumi dan surga menyertainya. Makanya saudara, kalau kita hidup memiliki Yesus, dia kita jadikan raja atas segala aspek kehidupan kita. Yesus kita tempatkan sebagai raja. Dan kalau kita menempatkan Yesus sebagai raja, maka hidup kita akan selalu di dalamnya ada penyembahan, ada pujian, ada doa, ada ucapan syukur. Di sini ada apa namanya saudara? Kok tulisannya jadi kecil ya? Sukanya baca firman Tuhan, ya. Dikelilingi saudara. Kalau hidup saudara ada kerajaan Allah yang bertahta, rajanya siapa? Kalau kerajaan Allah, rajanya siapa? Yesus. Nggak mungkin. Tapi ternyata di dunia ada dua kerajaan. Ada kerajaan Tuhan dan ada kerajaan setan. Ngeri saudara. Loh, saudara, saya mau buka pagi hari ini karena saudara sudah melewati proses membangun manusia rohani. Harusnya hasil akhirnya adalah saudara menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kalau saudara menjadi pelaku firman Tuhan, saya pastikan kerajaan Allah bertahta atas hidup saudara. Kalau kerajaan Allah bertahta atas hidup saudara, maka surga menyertai saudara. Dan saudara tidak akan bisa dilepaskan dengan yang namanya suka menyembah Tuhan. Saudara tidak akan bisa dilepaskan dengan suka memuji Tuhan. Saudara tidak akan bisa dilepaskan dengan yang namanya doa. Saudara tidak akan bisa dilepaskan dengan namanya suka membaca firman, mengucap syukur. Dan saudara tahu atmosfer surgawi mengelilingi kita, menyertai kita. Saudara kalau menjadi pelaku firman, kerajaan Allah bertahta atas hidup kita, raja di atas segala raja. Iblis mau coba-coba kasih penyakit sama saudara, nggak mempan saudara. Makanya banyak kesaksian. Kalau orang yang hidupnya sungguh-sungguh takut akan Tuhan disantet nggak mempan. Kenapa bisa begitu? Lah karena raja di atas segala raja, penguasa langit dan bumi, pencipta segala isinya, itu yang menguasai kita. Setan mau sobat sama kita, ya nggak bisa. Lihat aja udah silau saudara. Bener nggak saudara? Ya kan? Nah, saudara perhatikan di sini. Di dalam kehidupan kita, saya rangkum yang sehari-hari kita lakukan. Kita tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya hubungan dalam keluarga, suami, istri, anak. Ya, anak kepada orang tua kepada anak, menantu kepada mertua, mertua kepada menantu. Ada di sini juga usaha kita. Kita punya usaha, yang nggak bekerja punya usaha, ya. Di sini ada pelayanan kita. Nah, yang ikut pelayanan di sini.
ya, mau singer, song leader, saya sendiri pembawa firman, ya. Di sini ada yang namanya pekerjaan kita. Bahkan saya masukkan di sini pertemanan kita. Saudara bisa membangun hubungan berteman dengan siapa saja. Tetapi kalau saudara tidak menempatkan Yesus sebagai raja, saudara tidak ada kerajaan Allah yang bertahta atas hidupmu, maka pertemananmu akan sia-sia. Pasti jadinya modus. Saudara kalau berteman dasarnya bukan kasih. Saudara kalau berteman dasarnya bukan karena Tuhan, saya pastikan itu nggak akan langgeng, pasti akan cari keuntungan. Tapi kalau saudara berteman karena dasarnya kasih, karena ada Yesus Raja yang bertahta atas hidup kita, maka saudara pasti bertemannya murni. Kalau yang nggak kenal Tuhan, saudara rindu dia bisa kenal Tuhan. Kita sasarannya jadi jiwa-jiwa, benar nggak saudara? Nah, di sini saya masukkan persahabatan. Dalam kehidupan sehari-hari, siapa di sini yang nggak punya sahabat? Ada yang nggak punya sahabat? Ada yang nggak punya sahabat? Kalau nggak punya sahabat, saudara harus introspeksi diri. Berarti ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Dan yang saya mau pastikan pagi hari ini kepada saudara, kalau saudara sampai tidak punya sahabat, berarti saudara hati-hati. Jangan-jangan yang bertahta dalam hidup kita bukan kerajaan Allah. Kalau kerajaan Allah bertahta atas hidup kita, surga otomatis akan menyertai kita. Ada apa? Ada suasana apa di sana? Nih saudara, kalau Yesus kita tempatkan sebagai Raja, bertahta atas hidup kita, suasana surga, atmosfer surga melingkupi kita. Dan di sini saudara, saya masukkan karena tidak bisa dilepaskan dengan keluarga, pelayanan, usaha kita, pekerjaan kita, pertemanan kita, persahabatan kita. Di sini ada sukacita, ada kesabaran, kelemahan, lembutan, ada penguasaan diri, kemenangan, ada berkat Tuhan, ada keberanian, ada kekuatan, ada kebaikan. Yang baik-baik itu menyertai kita, saudara. Jadi kalau kerajaan Allah bertahta atas hidup saudara, ya, surga pasti mengikutinya. Karena kenapa? Kerajaan Allah, surga itu saudara, adanya yang di kerajaan Allah. Kalau surga dunia itu fana. Contoh, duit banyak, harta banyak, pada waktu uang banyak kita bisa foya-foya, bisa memuaskan daging kita, karaokean, nonton, wah pokoknya itu happy sekali. Tapi setelah masa itu lewat, kan nggak ada bahagia, nggak ada sukacita lagi, benar nggak saudara? Itu namanya surga dunia yang fana. Tetapi kalau surga yang Tuhan berikan, itu nanti arahnya ke sini saudara. Jadi kalau yang kita hasilkan buahnya ini, sekeliling ini saudara, arahnya nanti ke kekekalan, kembali lagi ke surga, ke sini, ke kerajaan Allah, luar biasa. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia, itu bukan tidak memiliki tujuan, tapi Tuhan mau setiap kita mengalami yang namanya kerajaan Allah bertahta atas hidup kita, sehingga surga menyertai kita. Saudara, saya ingin bersaksi sedikit. Nanti saya bandingkan dengan kerajaan setan. Kalau kerajaan Allah, harusnya ini tampilannya saya bikin yang bagus-bagus nih, kemarin udah tak bikin pink, biru, karena ini kan kok jadinya di sini warnanya beda dengan di laptop. Ini kan saya gambarkan Yerusalem baru, Matius pasal 2, Wahyu pasal 21 ini di sini. Nanti hasil akhir kalau anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang hidupnya buahnya ini, nah karena Yesus sebagai Raja dalam usaha kita, pekerjaan kita, nanti endingnya ke sini. Kalau kita meninggal kekekalan, balik lagi ke surga. Kenapa? Ya itulah Tuhan memberikan satu contoh, satu teladan, datang ke dunia, dia membawa kerajaan Allah turun dan surga menyertainya. Saudara, saya ingin bersaksi sedikit. Saya saudara kadang merasa tidak layak, dan saya berpikir gini, siapa sih saya Tuhan? Kok Tuhan begitu? Aduh, saya kadang sering nangis sendiri gitu saudara ya. Saking-sakingnya saya itu terharu dengan kebaikan Tuhan. Saudara, kemarin di sini saya cerita yang deket-deket, yang lama-lama saya nggak cerita, yang deket-deket. Saudara, saya baru bilang begini, Mah, waktu saya keluar sama Ibu Gembala, di mana saya juga udah lupa, kalau ingat lupa, padahal baru kemarin. Mah, saya pengen beli salin. Ini istri Bu Gembala bilang, nggak usah lah Pak, nggak usah, pulang aja. Ya sudah, saya selalu belajar dengar-dengaran. Ya sudah, beli.
Tahu-tahu saudara, begitu saya pulang, ada yang kirim salin, nggak 1, 3 saudara, yang bagus-bagus lagi beli di mana itu, di Purimas, hambanya lah ya. Terus saya bilang, wih Tuhan, ngeri amat ya Tuhannya. Kalau ada kerajaan Allah bertahta atas hidup kita dan surga menyertai kita, hal yang sekecil apapun yang menurut kita mungkin nggak bernilai, Tuhan perhatikan. Saudara, terus saya bilang begini, Jar, kamu ini apa namanya, kok kayaknya depan jual dawet nggak, Jar? Nggak tahu ya Pak ya. Tahu-tahu siangnya saya ngomong, setiap mau beli, selisih sebentar waktu dikirim dawet saudara. Saya bingung, kok sampai aja takut jadi Bapak, ngeri amat sih Pak gitu. Terus bakso waktu itu ya kan Om Filipus ya, ada saksinya Om Filipus ya. Saya mau Om Filipus udah nih, Om Filipus mau makan apa, mau beli bakso nggak? Ya boleh, saya satu boleh. Saya bilang, Anjar beli bakso, ibu tawarin beli bakso ya. Terus waktu itu saya udah mau kasih duit Anjar bilang, Pak ada yang WA nih Pak. Kenapa? Katanya saya suruh ke sana. Jadi beli bakso nggak Pak? Jangan, ke sana dulu. Nanti kamu kalau beli takutnya ada berkatnya lauk lagi kan double nggak kemakan. Bener kan saudara ya? Kan nanti jadinya sayang kan saudara ya? Oh gitu ya Pak ya? Iya. Nanti kalau balik memang nggak cocok atau apa, ya kita beli bakso. Gitu. Ya, Anjar pergi pulang. Wah bakso banyak saudara. Bapak Anjar bilang, Pak ngeri amat Pak. Bapak ini bakso loh Pak. Lah ya bakso kenapa? Bapak kan tadi bilang mau beli. Terus mau beli nggak Pak? Masuk beli, udah banyak, udah beli Jar. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, bukan berarti saya benar, tapi saya belajar untuk menjadi benar. Bukan saya ini pelaku firman Tuhan yang sempurna, tapi saya belajar untuk menjadi pelaku firman. Saudara, saya pastikan atmosfer surgawi dalam keluarga, pelayanan, usaha kita, pekerjaan kita, pertemanan, persahabatan kita, itu buahnya, itu akan ada suasana yang membawa mereka melihat bahwa Yesus hidup dalam hidup kita. Saudara, sekarang berbanding terbalik, next Nogi. Kita cepat nanti, saudara ini gambaran iblis, ngeri ya saudara ya. Saya gambarkan iblis, kok kalau di sini warnanya kurang cerah, berarti saya harus bikin yang cerah nanti ya. Saudara, ini nggak kelihatan sih. Nih saudara, tadi kerajaan surga, di sini kerajaan setan. Kerajaan setan di dalamnya itu ada berbagai macam cara iblis menipu setiap anak-anak Tuhan. Saya nggak ngomong orang yang di luar sana, tetapi orang yang di dalam Tuhan. Nah, di sini di dalamnya ada yang namanya apa ini? 3T. Iblis pakai cara untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan 3T. Ada yang sekolah Alkitab pasti tahu apa? Filipus apa? Harta. Ada tahta, ada wanita. Yang kedua iblis pakai dengan yang namanya ego kita, kedagingan kita. Ya. Yang ketiga iblis pakai dengan yang namanya dirasuki. 3 hal itu yang iblis pakai, panah-panah jahatnya dilepaskan kepada orang-orang percaya agar apa saudara? Bukan atmosfer surga yang menyertai kita. Saudara tahu arti atmosfer gak saudara? Haleluya. Atmosfer itu begini saudara. Bumi itu kalau belajar IPA, bumi itu kan bulat saudara ya. Nah, bumi itu kalau nggak ada atmosfernya itu, semua batu, meteor, apapun, asteroid, bintang-bintang yang jatuh ke bumi itu nggak ada penghalangnya, tidak ada penyaringnya. Jadi kalau batunya segede pulau ya jatuh ke bumi ya boom. Habis buminya. Tapi karena ada atmosfer, begitu melewati atmosfer itu disaring, kayak diseleksi, kayak dihancurkan, sehingga yang masuk ke bumi itu hanya serpihan-serpihan kecil. Makanya bumi sampai sekarang bisa bertahan. Begitu juga atmosfer. Kalau kerajaan Allah yang bertahta atas hidup kita, atmosfer surgawi yang menyelubungi kita. Apapun tipu daya iblis mau menghancurkan iman kita, mau menghancurkan kerajaan Allah yang bertahta dalam hidup kita, itu nggak mempan. Tapi kalau kita ditipu oleh iblis, hati-hati. Nah di sini saudara perhatikan baik-baik. Kerajaan setan bekerja melalui 3T, harta, tahta, wanita, ego kita, keakuan kita, dan dirasuki setan. Pasti
pasti atmosfernya bobol di sini, saudara. Saudara tidak akan merasakan yang namanya atmosfer surgawi. Saudara tidak akan merasakan yang namanya ini, saudara, buahnya. Di sini buahnya apa yang saudara hasilkan? Di sini saudara nanti akan ada yang namanya ketakutan, kegagalan, kepahitan, saudara, amarah, iri hati, dendam, benci, egois, kutuk. Bukan mendatangkan berkat Tuhan kalau kerajaan Allah, kalau kerajaan setan yang menguasai hidup kita atau yang bertahta dalam hidup kita, tetapi mendatangkan kutuk, hukuman. Dan saudara perhatikan, akhir dari semua ini kalau kita hidup buahnya ini dan kita dipanggil Tuhan, endingnya di sini. Murka Allah datang sama kita, berakhir pada kebinasaan, balik ke neraka. Loh, saudara jangan berpikir kalau jadi orang Kristen, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah pasti masuk surga. Belum tentu. Matius pasal 6 katakan, bukan hanya jemaat Tuhan, bukan hanya orang Kristen biasa, hamba Tuhan pun, kalau buah yang dihasilkan itu bukan memuliakan Tuhan, tetapi menjadi batu sandungan, Tuhan berkata, enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Padahal di situ Alkitab tulis loh, dia bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan. Loh, itu pekerjaan siapa? Hamba Tuhan. Tetapi dia tidak menjadi pelaku-pelaku firman. Ada contohnya kalau di Perjanjian Baru, ngerti firman, pengetahuan akan firman itu sudah di luar kepala. Kalau kita ngomongin orang model begini, susahnya minta ampun. Saya kalau ngadepin orang yang merasa ngerti firman, tapi hasil buahnya itu bukan buah-buah roh, terus saya ngomong mentok, saya langsung bilang begini, udah sakarepmu. Serius, biarin dia urusannya sama Tuhan. Saya cuma berdoa, Tuhan, kalau Tuhan mengasihi dia, Tuhan akan kasih pengertian yang benar. Kalau Tuhan memang mau keraskan hati dia, urusan dia dengan Tuhan. Ada nggak contohnya di Alkitab? Ada. Orang Farisi, orang Saduki, aduh, kalau saya berhadapan dengan dia nggak ada apa-apanya. Dari Keluaran sampai Maliaki, mereka ngerti. Saya kalau ditanya Maliaki berapa pasal, wah, boro-boro inget Maliaki pasal, inget hari aja saya lupa, saudara. Tapi ahli Farisi, ahli Taurat itu bisa di luar kepala mereka ngerti. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Pada waktu Yesus mengecam mereka, engkau ahli-ahli Farisi, ahli Taurat, seperti kuburan yang dilabur, bersih di luarnya, tapi dalamnya penuh tulang belulang. Saudara, saya mau katakan saudara pagi hari ini, kita jadi orang Kristen tidak bisa berpura-pura. Engkau mau memoles seolah-olah engkau baik, seolah-olah engkau on fire melayani Tuhan, tapi hatimu Tuhan bisa melihat. Jadi kalau engkau pagi hari ini mengambil keputusan kembali ke surga nanti, ini namanya lingkaran iblis. Saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini tidak berada dalam lingkaran iblis. Nanti kita bahas itu mungkin di ibadah sore. Tetapi kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam atmosfernya Tuhan. Kerajaan Allah bertahta atas hidup kita. Maka saya pastikan antara perbuatan dengan perkataan kita akan sinkron. Kalau saudara bilang kasih, ya benar-benar mengasihi. Kalau saudara bilang aku mengampuni, ya benar-benar dari dalam saudara mengampuni. Itulah yang namanya pelaku-pelaku firman. Pelaku firman, Tuhan gak bisa disabotase. Saudara bilang begini, aku ini udah mengampuni orang itu, tetapi dalam hatinya saudara masih menyimpan kepahitan kepada orang itu. Mungkin manusia bisa tidak atau bisa ditipu, tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Makanya antara perkataan dengan perbuatan kita harus sinkron. Itu yang Tuhan mau, dan itu namanya menjadi pelaku firman. Oke, ini gambaran, nanti kita akan bahas satu persatu. Ini namanya kita akan masuk dalam dimensi surga, karena nanti kita akan bahas mulai dari kalau Yesus menjadi raja atas keluarga kita, kalau Yesus menjadi raja dalam pelayanan kita, nggak ada pura-pura kita pelayanan. Memang kalau pelayanan benar-benar kita bisa merasakan hadirat Tuhan itu melawat kita. Amin. Kalau kita menjadi pelaku firman. Tapi kalau kita hanya menjadikan firman Tuhan sebatas pengetahuan, saudara pelayanan sepertinya on
fire, tapi saudara tidak rasakan apa-apa. Saudara bisa lompat-lompat. Ya, saudara bisa, aduh pokoknya sepertinya on fire, tapi di dalam hati ini, hati nurani itu tidak bisa bohong, nggak ada damai sejahtera. Itu namanya kita belum menjadi pelaku firman. Kita melayani Tuhan harus benar-benar dengan hati yang tulus, dengan takut dan gentar. Itulah pelaku firman. Ya saudara, nanti kita akan masuk. Kalau Tuhan menjadi raja atas usaha kita, atas pekerjaan kita, maka di sini saya kasih yang terakhir, berkat Tuhan akan selalu menyertai kita. Itu janji Tuhan. Kenapa? Karena Yesus datang ke dunia itu membawa hidup dan kelimpahan. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Tetapi iblis datang ke dunia untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dalam terjemahan sehari-hari dikatakan mencuri, membunuh dan menghancurkan. Menghancurkan apa? Iblis mempunyai satu misi, menghancurkan kerajaan Allah yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu agar kerajaan Allah itu gak ada sama kita, surganya gak ada sama kita. Sebenarnya kita harusnya udah masuk ke sini buah-buahnya ini. Oke, ke PowerPoint yang nomor 2. Oke, kita akan cepat saja. Memang ini banyak sekali materinya ya. Jadi saya mulai masuk di sini saudara. Visi gereja kita adalah on fire. Ya, kita semua tahu. Visi itu adalah rencana jangka panjang. Dan itu nggak diganti karena kita berharap dengan on fire ini saat nanti Tuhan datang kali yang kedua kita tetap on fire menyala-nyala dalam Tuhan. Dan firman Tuhan katakan inilah hambaku yang baik, menjadi pelaku firman itu on fire. Ya. Tetapi misi gereja kita adalah membangun manusia rohani. 2 Korintus 4 ayat 16. Membangun manusia rohani namanya misi itu adalah rencana jangka pendek untuk mencapai ke visi. Harusnya gereja kita sudah masuk untuk setelah kita masuk dalam manusia rohani menghasilkan seorang murid Tuhan atau jemaat Tuhan yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kenapa? Kalau saudara menjadi pelaku firman Tuhan, saya pastikan kerajaan Allah bertata atas hidup saudara. Kalau kerajaan Allah bertata atas hidup kita, surga menyertai kita. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, di sana ada kehidupan. Amin. Semuanya akan melihat bahwa Yesus itu hidup. Semuanya akan berkata, Yesus itu luar biasa bekerja dalam kehidupan orang si A, si B, si C. Yesus bekerja luar biasa di dalam kehidupan Om Edi. Oh haleluya. Sampai usia 70 lebih. Bukan kuat, bukan gagah Om Edi, tapi karena ada kerajaan Allah yang bertahta dalam hidupnya. Sehingga surga menyertainya. Saudara kalau dengar kesaksian Om Edi, saya ambil sedikit. Dulunya pemarah, benar ya Om Edi ya? Tetapi sekarang bisa menguasai diri. Itu bukan hasil kerja keras Om Edi, tapi Om Edi mau berubah dan kerajaan Allah memampukan Om Edi. Dan akhirnya apa? Suasana atmosfer surga itu yang dihasilkan ada sukacita terus, senyum terus Om Edi. Benar nggak saudara? Happy terus. Benar nggak saudara? Contoh saya orang tidak bisa ketawa. Saya nggak pernah nangis dari usia 3 tahun. Kalau saudara tahu, ini orang paling sial sedunia waktu itu sebelum terima Tuhan. Usia 3 tahun ditinggal oleh mama saya. Saudara, dibesarkan oleh keadaan madesu. Saya sepertinya nggak ada harapan ke depan saya mau jadi apa. Kasih sayang nggak ada sama sekali. Makanya saya gampang jatuh ke pelukan perempuan waktu itu. Jadinya playboy cap kadal. Saudara, saudara, dengan penampilan yang pas-pasan, dengan luka batin, pinginnya menyakiti orang. Tapi haleluya puji Tuhan, saat saya terima Tuhan Yesus, saya undang kerajaan Allah bertahta atas hidup saya. Surga menyertai saya, memampukan saya. Berapa tahun saya nangis itu usia 19 tahun saya keluar air mata. Karena waktu itu Tuhan jamah hidup saya. Dibawa-bawa. Saya nggak pernah nangis saudara. Kenapa? Kalau saya nangis, saya malu, saya cengeng, karena hidup saya keras waktu itu. Jadi kalau saya hidup sedikit-sedikit nangis itu nggak akan dianggap. Justru kalau kita nggak nangis itu satu kebanggaan. Kalau orang yang nggak kenal Tuhan, berarti hebat kan, kuat kan? Tapi bukan kekuatan Tuhan, tapi kekuatan kita jadi akunya yang keluar. Tapi kita udah lihat, saya berada dalam lingkaran kerajaan setan.
karena aku saya yang keluar. Tapi waktu saya terima Tuhan Yesus, saya dijamah, saya merasa saya ini sampah, saya ini tidak ada apa-apanya, saya ini sebenarnya orang yang harusnya binasa. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan ubahkan, Tuhan angkat dari gelap kepada terang yang ajaib. Saya nangis saudara, sampai saat ini saya bisa nangis kalau doa, memuji dan menyembah Tuhan. Itu karena ada kerajaan Allah bertahta atas hidup saya. Nah, pagi hari ini kita kembali ke visi gereja kita adalah on fire, saudara. Jadi saudara, saya mau kasih tahu saudara pagi hari ini, harusnya kita sudah tidak lagi membangun manusia rohani, tetapi kita masuk ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu menjadi pelaku firman. Memang tidak gampang, tapi percaya saya, kalau saudara mengundang kerajaan Allah turun atas hidupmu, saudara akan mampu melakukannya, menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Nah, saudara bisa? Nah, tidak apa-apa saudara. Kita buka firman Tuhan di Roma pasalnya yang ke-13. Nah, ini saya beri tema firman Tuhan pagi hari ini. Saatnya bangun dari tidur rohani saudara. Karena sebelum masuk dalam dimensi surga, kerajaan setan dan kerajaan Tuhan atau kerajaan Allah, kita harus tahu dulu dasarnya. Saudara, perhatikan di sini Roma 13 ayat 11 sampai dengan 14. Saatnya bangun tidur rohani. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan singkat-singkat saja, garis besarnya saja. Sebenarnya ini dibahasnya tanda-tandanya nanti kita bahas satu persatu. Tapi nggak apa-apa, kita persingkat saja. Roma pasal 13 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-14 ya. Sudah ketemu semua? Kalau sudah ketemu semua katakan amin. Ya, kita baca bersama-sama Roma pasal 11 13. Kita baca bersama-sama 2, 3. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Tetap tidak bisa. Silahkan duduk, terima kasih. Amin. Haleluya. Firman yang kita baca pagi hari ini tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya membangun manusia rohani. Tetapi saya ambil ayat yang ke-13, penekanannya adalah di sini dikatakan sudah saatnya atau telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Saudara lihat gambarnya di sini. Saudara, orang yang bangun tidur, ya itu saudara kalau bangun tidur ya pasti tahu ya begini ya saudara ya. Menyongsong pagi. Orang yang bangun tidur dari rohaninya akan melihat perbuatan Allah yang besar. Kalau saudara bangun tidur dari rohani saudara, saudara akan mendapatkan hal-hal yang baru, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita pikir, yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Tuhan sediakan bagi kita yang bangun dari tidur rohani. Saudara, tetap tidak bisa dilepaskan dari yang namanya tadi ada lingkaran setan dan kerajaan Allah. Nah, firman Tuhan ini ditujukan kepada jemaat di Roma. Paulus menulis kepada jemaat di Roma pada waktu itu karena di Roma penyembahan berhala begitu kuat, sehingga Paulus mengingatkan mereka, karena jemaat di Roma Kristen pada waktu itu mereka bergaul dengan siapa saja.
Dan Paulus mengingatkan, bangun dari tidurnya, karena waktu Tuhan sudah dekat. Saudara lihat hari-hari ini ya, tanda-tanda kedatangan Tuhan semakin dinyatakan. Kalau kita tidak bangun rohani, takut-takutnya ya. Kalau saya bukan nakuti, kalau sudah bilang kapan Pak Gem Tuhan Yesus datang ya, nggak ada yang tahu. Alkitab katakan tidak ada yang tahu kapan waktunya Tuhan datang. Tetapi Alkitab berkata berjaga-jagalah. Saudara harus bangun dari tidur rohani saudara. Kenapa? Mungkin saudara tidak ngalamin waktu Tuhan datang kali kedua, tetapi saudara pasti akan mengalami yang namanya kematian atau meninggalkan dunia ini. Benar nggak saudara? Kalau saudara rohaninya tidak terbangun, saudara tadi berada dalam lingkaran setan, nanti kita masuk ke sana, saudara meninggal dunia, jangan pernah saudara berharap masuk dalam kerajaan surga. Wahyu dikatakan orang penakut, orang sundal, kikir dan lain sebagainya tidak ada tempat di surga. Makanya Tuhan itu luar biasa, membawa kerajaan Allah turun ke surga dunia dan surga menyertainya. Tuhan itu sedang memperlengkapi kita agar saat nanti kita meninggalkan dunia atau Tuhan datang kali yang kedua, kita pasti beserta dengan Dia. Itu tujuan Tuhan. Nah, saudara, perhatikan di sini. Ini gambarnya, saudara. Kalau orang yang bawaannya ngantuk, males, tidurnya juga kayak gini nih. Wes ora ingat apa-apa nak tidur. Itu gambaran kalau orang yang rohaninya itu main-main kayak kapal selam, timbul tenggelam, timbul tenggelam. Kadang sadar, wah aku ingat Tuhan, aduh Tuhan datang minta ampun, berdoa nangis. Habis itu ada tekanan, ada goncangan, lupa lagi sama Tuhan. Itu gambarannya kayak orang ini, muak, ngantuk-ngantukan, ya. Terus tidurnya, ini lebih parah nih, tidur nggak ingat keadaan. Ini kalau orang yang udah model kayak ini, gambaran rohani, secara rohani itu begini, dikasih tahu, bertobat. Kamu itu ya, kalau misalnya marah sama orang nggak bisa mengampuni, kamu itu berada dalam lingkaran setan, kerajaan setan, kamu di dalamnya nggak sadar. Terserahlah, yang penting kan aku hidupnya baik. Itu ngawur keras hatinya. Itu kayak orang yang kayak gini, udah nggak mau tahu keadaan. Pertanyaannya, kalau Tuhan datang kali kedua atau kita meninggalkan dunia, kita ada di mana? Pasti tidak di surga. Ya, tanda-tanda orang yang bangun rohaninya atau sudah terbangun, nggak ngimpi terus. Bangun. Coba katakan sebelah kanan ini saudara, bangun. Katakan bangun. Bangun, jangan ngimpi terus. Nanti saudara akan melihat ada tanda-tanda orang yang rohaninya sudah terbangun. Ada 3 hal saya catat, tapi saya akan percepat garis besarnya, untuk detailnya nanti sambil berjalan. Terus layar selanjutnya. Nah, di sini tanda-tanda manusia rohani kita terbangun. Jadi saudara membangun manusia rohani, ada tanda-tandanya ternyata. Tanda-tandanya adalah semakin cinta Tuhan dan merasakan kehadirannya. Saudara harus mengerti loh, Paulus memberikan firman-Nya, mengingatkan kepada jemaat di Roma untuk bangun dari apa saudara? Dari rohani mereka yang tertidur. Karena mereka jemaat Kristen di Roma pada waktu itu berbaur dengan siapa saja, ikutin budaya mereka. Akhirnya membenarkan yang sebenarnya firman Tuhan katakan itu nggak boleh. Makanya saya kemarin ngomong sama Ibu Lisa, saya nggak banyak cincong, karena saya patokannya adalah firman Tuhan. Dari buahnya kita bisa menilai, bisa melihat. Nggak mungkin kan kita ngambil anggur di semak belukar, nggak mungkin kan kita ngambil anggur di semak belukar atau buah arah di semak belukar. Namanya apa namanya? Buah anggur yang menghasilkan anggur. Saudara hidup takut akan Tuhan, kerajaan Allah bertahta atas hidupmu, surga menyertaimu, buah yang dihasilkan pasti buah-buah roh. Ya nggak saudara? Itu nggak bisa disabotase. Tuhan nggak bisa disabotase, saudara. Nah, saudara perhatikan di sini. Nanti kita bahas satu persatu, tapi ini waktu ya, saudara. Orang yang sudah bangun rohaninya atau sadar, wah berarti kemarin aku tertidur ya rohaninya ya. Yang dulu nggak suka beribadah, sekarang jadi suka ibadah. Itu tanda-tandanya. Dulu nggak suka berdoa, sekarang suka berdoa. Ya. Dulu tidak suka berfellowship, ya, tidak suka menyelidiki firman, sekarang suka menyelidiki firman. Dulu tidak suka menyembah Tuhan, wow, kalau lihat ini saudara saya nangis. Saya itu orang yang setelah terima Tuhan gampang tersentuh. Kalau lihat kumpulan orang banyak menyembah Tuhan, saya bisa nangis mewek, saudara. Nggak tahu
saya kok aneh sekali. Pokoknya kalau berbicara hadirat Tuhan tuh saya kayaknya itu begitu gemetar dan takut. Makanya saya nggak main-main kalau sama hadirat Tuhan. Dulu yang tidak suka menyembah Tuhan, ini memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Oh, jangan sampai nanti kita di akhir zaman ini kita tertinggal. Yang dahulu akan menjadi yang terkemudian, yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Anak-anak Tuhan pakai untuk menyembah dan memuji Tuhan. Hari-hari ini sedang digenapi. Rohani mereka dibangunkan sama Tuhan. Yang belum waktunya bangun rohaninya, Tuhan bangunkan. Anak-anak kecil, orang tua tidur aja lah. Nikmati hidup. Hidup kan cuma sekali. Ingat tadi saya udah kasih bagannya kepada saudara. Ada lingkaran setan, ada lingkaran kerajaan Allah. Saudara ada di mana? Nanti kita berdoa. Ya, tanda yang pertama adalah semakin cinta Tuhan dan merasakan kehadirannya. Jadi suka beribadah, suka baca firman Tuhan, suka berdoa, suka menyembah Tuhan. Yakobus 1 ayat 22, di situ saudara nggak usah buka. Firman Tuhan katakan menjadi pelaku firman, bukan pendengar. Saudara nanti bisa baca di rumah. Yakobus pasal 1 perikopnya itu tentang menjadi pelaku firman, bukan pendengar firman. Kalau saudara cuma mendengarkan firman, saudara simpan, saudara tidak lakukan, itu namanya pengetahuan. Saudara pasti mau berdoa, ada rasa malas. Saudara mau menyembah Tuhan, ada rasa malas. Saudara mau memuji Tuhan, ada rasa malas. Saudara mau menyelidiki firman Tuhan, ada rasa malas. Kenapa? Karena firman Tuhan yang kita dengar, yang kita simpan, itu hanya sebatas pengetahuan, tidak akan membawa kerajaan Allah turun atas hidup kita. Tidak akan ada surga di sana, sehingga firman itu tidak akan berkuasa. Saudara ngomong firman itu hampa, kering. Makanya firman Tuhan, saya sangat diberkati dengan perjalanan rasul-rasul. Mereka menyampaikan firman berdasarkan pengalaman pribadinya dengan Tuhan, bukan apa kata orang. Saudara ngomong firman, ngerti firmannya di mana, ampuni, tapi saudara sampai hari ini tidak bisa mengampuni. Saudara hanya menjadikan firman sebatas pengetahuan. Dan kabar buruknya, saudara belum bangun manusia rohaninya. Kalau saudara belum bangun manusia rohaninya, saya nggak akan masuk ke dimensi surga. Berarti kita masih fokus membangun manusia rohani. Karena tanda-tandanya ini saudara sudah bisa lihat. Next, cepat saja. Nanti kita akan bahas pelan-pelan. Selanjutnya. Yang kedua, menghasilkan buah-buah roh. Kalau rohani saudara sudah bangun, saudara dalam kehidupanmu, karena kerajaan Allah bertata. Karena kalau kita fokus benar-benar membangun manusia rohani, saudara akan menjadi pelaku firman. Kalau saudara menjadi pelaku firman, kerajaan Allah bertata di sana. Kalau kerajaan Allah bertata di sana, surga menyertai saudara. Maka buah yang dihasilkan adalah buah-buah roh di sini. Jadi kalau hidup saudara nggak ada kasih, hidup saudara nggak ada sukacita, hidup saudara nggak ada damai sejahtera. Hati-hati. Tipu daya iblis membuat saudara dinagobokkan untuk tetap tidur secara rohani. Hati-hati. Kalau engkau tidur terus rohanimu, Tuhan datang ketinggalan saudara. Makanya Tuhan tuh luar biasa. Matius 6 ayat 32 katakan, semua itu dicari bangsa-bangsa, tetapi Tuhan tahu kita orang percaya memerlukan itu. Oh dahsyat, haleluya. Kita kalau baca ya, dari rangkaian yang saya pelajari, Tuhan Yesus datang ke dunia ini dalam pelayanannya sampai dia mati, meninggalkan dunia, mengirimkan Roh Kudusnya. Saya nggak pernah lihat Tuhan Yesus mendatangkan sakit, nggak ada. Yesus datang ke dunia yang lumpuh melihat, yang tuli mendengar, yang kerasukan dibebaskan. Jadi Yesus datang itu saudara tahu, dia membawa hidup buat saudara, baik di dunia maupun setelah kita meninggalkan dunia. Tetapi memang kita harus kadang melalui proses yang namanya pikul salib atau sangkal diri. Tetapi hasil akhirnya, kalau kerajaan Allah bertata atas hidup kita, kerajaan surga menyertai hidup kita, maka kita akan tampil menjadi pemenang lebih daripada pemenang. Haleluya. Saudara perhatikan di sini. Tanda yang kedua, adakah
atau buah apa yang saudara hasilkan. Kalau saudara merasa memang sudah buah yang saudara hasilkan adalah 9 buah roh ini minimal, ini buah-buah roh, saya anggap saudara sudah siap masuk ke dimensi surga. Siap di sini. Sampai kakek nenek pun ya, kalau kerajaan Allah bertahta atas hubungan keluarga suami istri akan seperti ini saudara. Senang saudara lihatnya ya, senang. Saya lihat Om Yopi tadi, saya senang. Saya lihat Tante Eng sama Om siapa? Om senang. Kita harus belajar yang muda-muda ya. Kok siapa? Mas Hendrik, Vivin, saya juga anak-anak muda belajar sama yang tua-tua ya, sampai kakek nenek tetap happy ya. Karena ada apa? Ada kerajaan Allah yang bertahta atas keluarga mereka, sehingga suasana surga menyertainya. Kalau suasana surga menyertai, pasti roh yang dihasilkan buahnya. Bukan kita berada dalam lingkaran setan. Setiap hari keluarga ribut terus. Istri nyalain suami, suami nyalain istri, anak nyalain orang tua nyalain anak, menantu nyalain mertua menyalain anak. Hati-hati. Pagi hari ini saya kasih tahu, tipu daya iblis agar rohani kita tertidur. Bangun malam hari ini lagi, pagi hari ini. Nih saudara, ada gambar apa ini? Kita bisa berkomunitas dimanapun kita berada, selalu membawa yang namanya surga turun atas orang-orang di sekitar kita. Kita bisa lakukan ini kalau kita ada kerajaan Allah yang bertahta atas hidup kita. Kalau nggak ada kerajaan Allah dalam hidup kita yang bertahta, udah pastilah nggak mungkin bisa kita. Tadi saya udah kasih contoh, kita berteman kalau dasarnya bukan karena Tuhan, nggak akan langgeng. Kita bersahabat kalau dasarnya bukan karena Tuhan, pasti modusnya macam-macam. Makanya saya berteman sama siapa saja di Jakarta nih, saya berteman siapa, saya lihat dia kekurangan, Tuhan gerakkan, saya berkati sudah. Saya nggak ingin pujian manusia, karena apa? Saya lebih suka dipuji Tuhan. Orang nggak apa-apa lah, nggak anggap nggak apa-apa, yang penting Tuhan anggap saya. Makanya saya kasih tahu saudara, tapi belum masuk ke situ, nanti saja ya. Saudara lihat di sini, biasanya anak-anak saudara bebannya lebih ringan, ya bareng-bareng main happy-happy. Yang saudara ini masih kecil nggak? Walaupun belum dalam Tuhan, makanya Tuhan suka dengan anak kecil. Anak kecil itu kalau berteman, bersahabat tulus, nggak ada modus, nggak ada kepentingan, happy. Pagi hari ini Tuhan mau setiap kita anak-anak Tuhan, mau tua mau muda, undang kerajaan Allah bertahta atas hidup kita. Karena Yesus juga ajarnya seperti itu. Matius 6 ayat 10. Bapa kami yang di surga, datanglah apa saudara? Kerajaanmu. Karena Tuhan tahu kalau kerajaan Allah bertahta atas hidup kita, maka surga akan menyertai kita. Saudara mau happy terus kayak gini? Gandengan tangan, Tante Lisa sama siapa yang seangkatan? Ada nggak? Yang Ogio sama siapa? Saya kurang begitu apa. Ogio mungkin seangkatan sama Om Bin, sama Pak Winoto ya. Gandengan happy. Memang tulus, benar-benar saling mengasihi karena Tuhan. Itu bisa terjadi bukan usaha kekuatan kita, tapi karena ada kerajaan Allah yang memampukan kita. Nanti kita masuk kerajaan itu secara hierarki itu apa, saudara? Di sini lihat nih, anak kecil nih, waduh, tanpa beban, saudara ya, happy ya, saudara ya. Haleluya. Di sini ada juga kasih yang tulus. Ya ini kan buah-buah roh tadi. Nih perhatikan nih, kalau orang yang nggak ada kerajaan Allah bertahta, ngamuk terus, ya saudara ya. Tapi kalau ada kerajaan bertahta nih, happy. 3, lanjut. Cepat saja, udah mau selesai. Nanti kita bahasnya di sore aja, satu persatu kita kupas. Nah, menyadari destiny kita, dipilih menjadi anak-anaknya untuk menjadi duta besarnya Tuhan. Jadi saudara ingat baik-baik, tanda-tanda rohanimu sudah bangun dari tidur. Yang pertama, saudara menjadi pelaku firman, merasakan kehadirannya, saudara lebih mencintai Tuhan, menyembah, berdoa, saudara membaca firman, saudara pokoknya selalu rindu melakukannya untuk Tuhan. Yang kedua, saudara itu akan menghasilkan buah-buah roh. Itu tanda-tanda rohani saudara sudah bangun dari tidur panjang saudara mungkin ya. Yang ketiga, saudara harus menyadari bahwa saudara kalau sudah bangun dari tidurnya, saudara ini adalah duta-duta besarnya Tuhan. Saudara kalau duta besar, saudara nih saya kasih contoh gambarnya. Ini Ibu Retno ya, Saduki Teteng Saduki ya kali ya. Ibu Retno ini adalah
duta besar, menteri luar negeri ya sebenarnya, menteri luar negeri ya. Dia itu mewakili Indonesia kemana-mana menceritakan tentang kebesaran Indonesia agar Indonesia diterima di seluruh dunia. Benar nggak saudara? Kesimpulannya begitulah. Harusnya orang-orang percaya, kalau saudara baca di 2 Korintus pasal 5 ayat 20, kita baca sebentar deh biar tahu. Ini saudara memiliki satu tanggung jawab. Saudara harus bangun dari manusia rohani saudara yang tertidur mungkin. Biar kita tahu ada dasarnya. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-20. Udah ketemu, tolong dibacakan. Jadi kami adalah apa saudara? Saudara itu utusan-utusan Kristus. Dan saudara kalau menjadi utusan Kristus, berarti saudara itu ada yang mengutus. Dan saudara adalah bagian dari kerajaan Allah. Kemanapun saudara pergi, saudara akan menceritakan kebesaran Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Harusnya begitu. Makanya saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara, di sini saudara tidak ada pilihan. Kalau saudara menyadari, saudara bangun dari manusia rohani saudara, ditandai dengan saudara sadar, wah aku ternyata ini membawa satu tanggung jawab yang besar, yang luar biasa. Wah terhormat sekali. Siapa saya? Itu saya sering ngomong begitu, kadang meneteskan air mata. Sampai menjadi utusannya Tuhan, menyampaikan kabar keselamatan. Siapa saya saudara? Menteri luar negeri kalah sama saya. Dia akan menjadi utusannya bangsa Indonesia kan? Saya menjadi utusannya Tuhan. Saudara mau jadi utusannya Tuhan? Bangun, bangun, jangan tidur terus. Ya saudara ya, bangun rohani saudara. Nih, saudara perhatikan di sini, tidak bisa dilepaskan. Saudara harus menjadi terang untuk menerangi kegelapan. Apakah saudara sudah menjadi terang? Ayo introspeksi masing-masing hidup kita. Di mana kita berada? Mungkin dengan istrimu, dengan suamimu, mertuamu, anakmu, menantumu, temanmu, sahabatmu. Sudah belum kamu jadi terang? Beda nggak kamu dengan mereka? Mungkin mereka gelap, jangan ikut gelap. Mereka gelap, kita harus jadi terang dong. Namanya duta, utusan-utusan Tuhan. Makanya pahami siapa kita. Matius pasal 5 ayat yang ke-14. Buka, biar cepat, mau selesai. Matius pasal 5 ayat 14. Ini saudara. Kamu adalah terang dunia. Stop. Saudara siapa namanya? Terang dunia. Saya tanya sekali lagi, saudara siapa namanya? Terang dunia. Saudara dan saya namanya adalah terang dunia. Duta-dutanya Tuhan gak mungkin namanya gelap dunia, gak mungkin. Kita ini terang dunia. Nanti saudara baca di rumah. Terus, Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. kota yang terletak di atas gunung tidak tersembunyi, dan seterusnya. Garam. Pokoknya saudara mulai pagi hari ini harus tahu destinimu. Engkau bangun dari tidurmu, salah satunya adalah engkau menjadi utusan-utusan dari kerajaan Allah. Dan nama saudara, saudara ingat baik-baik, adalah terang dunia. Amin. Haleluya. Ini bukan saya ngomong, Yesus sendiri yang ngomong. Murid-murid dikatakan, kamu adalah terang dunia. Jemaat GPD Kedumuni, kamu adalah terang dunia. Maka saudara perhatikan di sini, mengemban satu misi yang luar biasa, yaitu membawa amanat agung Tuhan Yesus selama kita hidup di dunia. Saudara nanti bisa buka di rumah, Matius 28 ayat 19 dan 20. Itu firman Tuhan yang paling terkenal sepanjang masa. Amanat agung Tuhan Yesus. Ngerti gak saudara sampai ke situ? Saya kadang prihatin, banyak orang Kristen yang mengabaikan ini. Nggak tahu, pura-pura nggak ngerti apa memang nggak ngerti. Aku ya aku, mereka ya mereka. Yang penting aku hidupnya baik, mereka nggak baik terserahlah. Ternyata Tuhan mau kita bangun rohani agar apa saudara? Agar kita sadar bahwa kita memiliki destiny sebagai duta besarnya Tuhan. Kisah 1 ayat yang ke-8 disambung. Amanat agung. Kisah 1, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Harusnya begitu. Terakhir, ini nggak usah dibahas, nanti bahasnya pas sore aja. Terakhir lagi. Nah, ini terakhir. Saudara perhatikan di sini. Apakah saudara tahu hasil
dari membangun manusia rohani. Nah ini dalam perenungan saya, Tuhan singkatkan. Saya sampai jam 12 malam tadi saya. Sebenarnya banyak materinya, cuma waktu ya. Saya sampai jam 12 malam, Tuhan berikan hal-hal yang baru. Dan saya mau tidur pun nggak tidur lagi, memang ya itulah. Tapi kerajaan Allah ada sama saya, tidak mengurangi, tetap saya bersuka cita dan bersemangat pada Tuhan. Aurel nangis saudara, sama ceritanya sama kan saudara. Ya, Gembala nangis sampai malam, wah mau batuk kayak apa itu, saya nggak tidur tuh. Bu Gembala juga kasihan, potong-potong. Ya, saya udah persiapan dari kemarin. Jam 12 baru mau masuk kamar. Begitu masuk kamar, Aurel ini tak digendong papa, tak gendong, tak tidurin, tidur sampai jam 2 sama si belum ayam-ayam tidurnya, bangun nangis-nangis sampai jam 4 Gembala ketiduran. Saya bangun, saya nggak tidur saudara. Tapi karena ada kerajaan Allah yang bertahta atas hidup kita, surga menyertai saya, tidak mengurangi sukacita dan damai sejahtera saya. Amin. Haleluya. Bukan kuat, bukan gagah saya, bukan saya hebat, saya nggak tidur. Harusnya kalau orang kurang tidur itu moodnya nggak enak. Tapi kalau ada kerajaan Allah bertahta atas hidupmu, mood tidak berlaku di hadapan Tuhan. Amin. Engkau susah boleh terjadi, engkau kekurangan boleh terjadi, engkau disakiti, engkau ditinggalkan, engkau diabaikan, boleh itu terjadi dalam hidupmu. Tapi kalau ada kerajaan Allah bertahta atas hidupmu, surga menyertaimu, maka engkau tetap akan tampil sebagai pemenang lebih daripada pemenang. Amin. Makanya firman Tuhan di sini dikatakan apa? Hasil dari membangun manusia rohani dan sama dengan adalah menjadi pelaku firman. Harusnya kita ke sana misinya. Yakobus 1 ayat 22 tadi, menjadi pelaku firman bukan pendengar firman. Mendatangkan kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan dan surga menyertainya. Kita tutup dengan Ibrani pasal 12 ayat 28. Nanti yang itu selesai di sore. Saudara itu harus berbangga. Saudara itu harusnya itu, wah gimana ya, saya itu nggak bisa ngomong, saya itu begitu excited gitu loh, saya itu begitu ngomong gini, Tuhan siapa saya, kok saya bisa sampai sejauh ini. Saya baru tahu rahasianya. Ibrani pasal 12 ayat 28. Mari baca dengan keras. Saya tutup dengan ini. Perhatikan baik-baik saudara, agar manusia rohanimu bangun, sehingga disertai dengan 3 tanda. Yang pertama, saudara menjadi pelaku firman. Yang kedua, menghasilkan buah roh. Yang ketiga, saudara tahu destiny, panggilanmu, membawa amanat agung Tuhan Yesus, utusan-utusannya kerajaan surga. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa? Kerajaan yang tidak. Diulang dari awal. Kerajaan yang tidak. Diulang dari awal bacanya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita apa? Menerima apa saudara? Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terus? Marilah kita mengucap syukur. Marilah kita mengucap syukur. Terus? Beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Menurut cara yang berkenan kepadanya. Saudara? Oh gitu. Saudara, kalau saudara nanti baca di rumah pelan-pelan, renungkan firman ini ditujukan kepada jemaat di Ibrani, yaitu Kristen Yahudi pada waktu itu. Mereka sedang digoncang, hidup mereka tidak benar, dan mereka diingatkan mereka harus bangga menjadi orang Kristen. Karena apa? Karena mereka Tuhan berikan secara cuma-cuma kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Di dunia kerajaan Allah itu menyertai kita, surga menyertai kita. Saat kita meninggalkan dunia, kerajaan itu tidak digoncangkan oleh kematian. Kita tetap hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Saudara ingat baik-baik Ibrani ini. Jadi saudara tidak menyepelekan, saudara tidak menganggap enteng kalau saudara buah yang dihasilkan masih dalam lingkaran setan. Ada kemarahan di sana, ada kebencian di sana, ada dendam di sana. Saya pastikan kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu tidak menjadi bagian dari saudara. Dan jangan pernah berharap surga menyertai hidup kita, dan saudara selalu akan tampil menjadi orang yang gagal dan kalah. Tetapi kalau saudara mengundang seperti waktu Yesus berdoa,
Ya, dia mengajarkan cara berdoa. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan di bumi seperti di surga. Saudara benar-benar mendatangkan kerajaan Allah bertahta atas hidupmu. Saudara tahu rajanya siapa? Pasti Yesus Kristus sebagai Tuhan. Di dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, rumah tangga kita, pertemanan kita, persahabatan kita, ada Yesus di sana sebagai Raja. Tulus kita lakukan untuk Tuhan, maka saudara akan menerima berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah saudara pikir, yang tidak pernah saudara lihat, tidak pernah dengar, timbul dalam hati saudara. Itu Tuhan akan berikan kepada saudara. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati.